Di sini saya akan menjelaskan seni perang ala Genghis Khan yang saya dapat dan saya ketahui tentang taktik serta organisasi dari pasukan Mongol. Taktik strategi dari pasukan militer Mongol itu sebenarnya dirancang oleh Genghis Khan. Kalian sudah tahu tentunya Genghis Khan, dan tentunya strategi taktik ini dimana kita sudah mengetahui dari sejarah Kekaisaran Mongol hampir menaklukkan seluruh benua Asia sampai Timur Tengah dan bagian timur Eropa. Nah, pondasi dasarnya yaitu dari sistem yang dikembangkan dan merupakan kelanjutan dari gaya hidupnya para pasukan Mongolia saat itu, yaitu yang nomaden, di mana bangsa Mongol di sana itu hidupnya berpindah-pindah. Dan dalam pengembangannya itu ditemukan oleh Genghis Khan dari nomaden-nomaden itu. Dan para jenderal perangnya dan penerus dinastinya juga. Teknologi serta budaya ahli teknis asing lain yang dipikir berguna untuk sistem pertahanan dan serangan. Ini diadaptasi ya, atau biasa diadopsi, kemudian diintegrasikan ke dalam struktur komando pasukan militernya. Sebagian besar pertempuran pada abad ke-13 yang dilakukan oleh bangsa Mongol, itu mereka hanya kehilangan atau mengalami kekalahan dari beberapa pertempuran dengan menggunakan sistem itu yang saat itu diterapkan oleh Genghis Khan. Namun kekalahan-kekalahan ini pun selalu diraih kembali. Kekalahan itu dijadikan pembelajaran dan kemudian dievaluasi sehingga hasilnya diubah menjadi kemenangan. Jadi Genghis Khan ini suka mengevaluasi. Jika dia kalah perang, maka dia mengevaluasi lalu dia menyerang kembali dan dia akhirnya menang. Ada beberapa kasus mereka menang melawan tentara lawan yang secara signifikan itu lebih kuat dan atau lebih besar, lebih banyak. Di mana kekalahan pertama yang mereka alami itu terjadi ketika dalam pertempuran Ain Jalut ya, di tahun 1260. Itu lawannya adalah tentara yang sangat terlatih khusus. Nah, ini merupakan pasukan pertama yang dilatih oleh pasukan mereka sendiri saat itu. Artinya senjata makan tuan ya. Nah, dari pertempuran itu sekaligus mengakhiri ekspansi dari Kekaisaran Mongol ke wilayah barat. Dan dalam periode 20 tahun ke depan, Mongol juga mengalami penderitaan kekalahan dalam invasi percobaan ke Vietnam dan Jepang ya. Tapi kekalahan itu pun secara global dikarenakan ya Kekaisaran Mongol dalam kondisi pecah belah dan di dalamnya sudah mulai melemah sebagai dampak besar dari invasi ke wilayah lain yang telah mereka lakukan yang berlangsung secara kisaran 100 tahun lebih. Dengan mulai timbulnya pemberontakan dan pemisahan diri ya dari wilayah bawahnya yang pernah ditaklukkan oleh pasukan Kekaisaran Mongol.